Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah dimanapun berada. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat umur panjang, sehingga kita bisa menikmati manisnya ibadah di bulan suci, yaitu adalah bulan Ramadan. Di sisi lain, tidak semua manusia yang dianugerahi nikmat umur panjang bisa memanfaatkan dengan baik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak orang yang oleh Allah diberikan umur panjang, namun tidak dimaksimalkan untuk beribadah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah dimanapun berada, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa tugas utama manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Itu adalah peringatan dari Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada. Sehingga pada bulan Ramadan ini marilah kita semakin meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menguatkan tekad untuk senantiasa menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah kita agar memagari diri kita agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ramadan tahun ini juga, mari kita bertekad untuk meraih puasa yang penuh kualitas, bukan ibadah yang hanya sebagai formalitas. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini, saya akan mengupas untuk memotivasi diri kita bersama agar kita termotivasi lebih semangat dalam berpuasa atau dalam beribadah kepada Allah di bulan suci ini, dengan judul temanya adalah puasa antara kualitas dan formalitas. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada, perlu kita sadari bahwa kualitas puasa bukan hanya sebatas bisa menahan lapar dan haus, serta mampu menyelesaikan puasa selama 1 bulan saja. Kualitas puasa ini dalam artian mampu memaksimalkan fungsi keutamaan dan manfaat dari puasa, yaitu untuk mampu meningkatkan kualitas diri
serta mampu memaksimalkan bulan Ramadan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih puasa yang berkualitas, pertama kita harus benar-benar menata niat untuk ikhlas berpuasa karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai terbesit sedikit pun rasa berat dan terbebani sedikit pun rasa itu kita tinggalkan. Jangan sampai kita berpuasa karena malu dengan keluarga, takut kepada atasan, atau ingin dipuji orang lain. Jika niatan ini yang ada dalam hati kita, bisa jadi ini akan mengatakan berpuasa di hadapan orang lain, tapi pada dasarnya kita tidak berpuasa ataupun berbohong. Inilah yang kemudian bisa kita sebut dengan puasa hanya sebagai formalitas. Seharusnya datangnya Ramadan harus kita sambut dengan rasa senang, euforia, bahagia, serta saat menjalankan pun harus dengan kesungguhan dan keimanan. Jika hal ini bisa kita camkan pada diri kita, insya Allah kita akan meraih pahala dan diampuni dosa-dosa yang telah kita lalui. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim yang sering kita dengar, apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada, ketika mulai berpuasa, kita harus menancapkan tekad dalam hati untuk bukan hanya sekedar mempuasakan diri dari makan dan minum saja. Kita harus mampu mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, yaitu adalah pandangan kita jaga, mata kita jaga dari hal-hal tercela yang dibenci oleh syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah kita harus kita puasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengupat, berkata buruk, dan menebarkan permusuhan serta menzolimi orang lain. Kemudian tangan harus dipuasakan juga dari hal-hal berlaku zolim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, mempuasakan anggota tubuh ini sangat berat sekali kita lakukan, apalagi di zaman yang modern saat ini, di mana kita harus hidup di antara dua dunia nyata dan dunia maya. Sebelum adanya perkembangan teknologi internet, khususnya media sosial, orang jarang menemukan dan sulit melakukan hal-hal maksiat di dunia nyata. Namun di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, di mana dunia yang sangat besar ini bisa kita genggam dalam genggaman kita, kemaksiatan pun dilakukan dalam genggaman tangan kita. Mulai dari maksiat mata, mulut, tangan, bisa saja kita lakukan. Dengan mudah kita menggunakan kecanggihan teknologi internet untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terlebih dengan media sosial yang menjadikan kita merasa bebas untuk mengungkapkan atau berekspresi diri melalui jari jemari kita, sehingga bisa saja merugikan dan menzalimi orang lain. Padahal Nabi Muhammad Rasulullah SAW menegaskan kita untuk berhati-hati dalam berpuasa di saat ini, yaitu Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamin
illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat secuil apapun dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus belaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Hal ini sangat mungkin bisa terjadi apabila kita tidak bisa mengendalikan anggota tubuh dengan melakukan dan mengumbar maksiat di media sosial. Sudah seharusnya waktu yang kita miliki selama Ramadan ini digunakan untuk semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal soleh, seperti hanya memperbanyak amal soleh yaitu membaca Al-Quran, membayar zakat, memperbanyak infak sedekah, mendiskusikan diri untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, melaksanakan sholat tarawih dan sejenisnya di bulan ini dengan penuh dengan semangat yang tinggi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa saat ini, marilah kita juga mengisi dengan mengasah kepekaan sosial kita dengan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini karena puasa bukanlah hanya sebatas formalitas dan ritual ibadah saja yang kita lalui setiap tahunnya. Puasa memiliki berbagai visi dimensi di antara dimensi teologis vertikal dan sosiologis horizontal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Sebagai dimensi teologi vertikal, puasa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih predikat takwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sementara sebagai dimensi sosiologis horizontal, puasa adalah kawah candra di muka. Orang-orang yang beriman dalam melatih diri untuk lebih peduli dengan kondisi sosial orang lain, pengalaman diri dengan tidak makan, tidak minum, dan merasakan lapar adalah bentuk latihan fisik kita dan psikis kita, agar kita bisa merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hanya sekedar untuk makan dan minum. Itu adalah dimensi yang bisa kita rasakan dalam puasa ini. Yang kemudian dimensi yang kedua adalah kita atau puasa kita menjadi indikator keberhasilan puasa kita, yang kemudian juga akan terlihat pasca Ramadan ini. Kita bisa lihat nanti setelah madrasah Ramadan yang kita lalui bersama. Kita bisa lihat nanti setelah Ramadan ini berakhir, apakah kita akan menjadi lulusan yang memiliki kesalehan spiritual dan sosial melalui puasa yang berkualitas. Apakah kita akan sama saja bahkan malah mengalami kemunduran spiritual dan sosial karena puasa hanya sebagai formalitas saja. Maka dari itu, di momentum Ramadan ini saya mengajak kepada para jamaah dimanapun Anda berada, mari kita sungguh-sungguh dalam puasa ini agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, niat kita harus kita benahi. Niat karena Allah, mengharap ridha Allah, fa insyaallah puasa yang akan kita lalui ini, yang akan kita selesaikan ini akan menjadi berkah bagi diri kita di dunia hingga akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.